Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat sanggup menyembuhkan segala penyakit. Diceritakan dalam Injil Matius yang baru saja kita dengar, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang bisu. Yesus sanggup mengusir setan dari orang yang bisu, sehingga ketika setan itu keluar, orang itu bisa berkata-kata. Inilah mujizat yang Yesus lakukan dengan kuasa Allah, bukan kuasa kepala setan, seperti yang dikatakan oleh orang Farisi. Orang Farisi berkata demikian karena ia tidak sanggup melakukan seperti yang Yesus katakan. Tadi kita dengar sendiri, ketika Yesus melakukan mujizat ini, orang-orang di Israel kagum akan kejadian ini. Mereka katakan bahwa belum pernah mereka melihat kejadian seperti ini di tanah mereka. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Setelah Yesus menyembuhkan seorang yang bisu tadi, Yesus berkeliling dari desa ke desa dan dari kota ke kota. Ia pergi untuk apa? Tujuan Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, yaitu mewartakan kabar gembira kepada orang. Dan ketika ia sampai di desa-desa itu dan berjumpa dengan umat yang ada di sana, ia merasa berbelas kasih kepada mereka. Karena ia melihat bahwa banyak tuaian, banyak orang di sana, tetapi pekerja sedikit. Orang-orang yang menggembalakan umatnya ini
sangat sedikit. Sehingga Yesus amat berbelas kasih kepada mereka. Yesus katakan kepada mereka, mintalah kepada yang empunya, supaya ia mengirim pekerja kepada mereka, supaya mereka bisa melayani umat yang ada di sini. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita lihat jumlah imam di dunia saat ini atau di Indonesia, di keuskupan kita masing-masing, kemudian kita bandingkan dengan jumlah umat di dunia ini, di Indonesia, di keuskupan kita masing-masing, rasa-rasanya para imam sangat sedikit bila dibandingkan dengan umat Allah. Misalnya saja di keuskupan Agats ini, jumlah umat kami sekitar 70-an ribu, sementara Imam Projo hanya 24. Kalau kita menghitung secara matematis, maka satu imam melayani 5.000, 6.000 orang. Tentu imam itu tidak akan mengenal satu persatu. Ini mau menunjukkan bahwa pekerja di kebun anggur Allah sangat sedikit. Akan mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memilih dari sekian orang yang ada di dunia ini, lebih-lebih para lelaki untuk menjadi imam. Kemudian sekian dari wanita untuk menjadi biarawati, menjadi suster, untuk membantu karya pelayanan imam di tempat kita masing-masing. Maka sekali lagi, selain kita memohon kepada Tuhan untuk menambah jumlah pekerja-pekerja, baiklah setiap orang tua mendoakan anaknya, menyerahkan anaknya untuk masuk seminari, dibina menjadi seorang gembala, menjadi seorang imam untuk menggembalakan umat Allah yang tersebar di kota-kota maupun di desa-desa yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa, semoga Tuhan menambah jumlah para pekerja, sehingga umat bisa dilayani dengan baik, sehingga umat bisa melihat bahwa Allah sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan mereka melalui seorang imam yang ditugaskan oleh Allah melalui uskupnya saat ia berkarya di keuskupan maupun di mana saja ia berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mendoakan para imam yang sudah ada, yang sedang berkarya saat ini, agar mereka tetap sehat dan bisa melayani umatnya dengan baik. Mari kita juga berdoa kepada para calon imam, agar mereka selalu memusatkan perhatiannya kepada Tuhan Yesus dan mau mengikuti Yesus, dan akhirnya bisa ditabiskan menjadi imam. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami masing-masing untuk melayani Engkau di dalam profesi kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, panggillah sebagian dari para pemuda untuk mengikuti panggilanmu menjadi imam, sehingga mereka bisa melayani umatmu yang tersebar di desa-desa maupun di kota-kota di dunia ini. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa bagi orang tua, semoga mereka juga mau menyerahkan putranya yang terbaik untuk bersekolah di seminari, dan akhirnya bisa memutuskan menjadi seorang imam yang ditugaskan untuk melayani umatmu di mana saja mereka berada.
Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pelaksana sabda Allah yang terberkati, silakan subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share kepada sesama untuk membantu kami mewartakan kabar gembira. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.